Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas pada saat ini, Selasa tanggal 15 Maret 2022. Kita memasuki di dalam masa Prapaskah dan hari ini memasuki hari yang ke-12. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hidup kami ada di dalam pemeliharaan-Mu yang melampaui segala apa yang bisa kami mengerti atas kasih anugerah-Mu. Maka itu ya Bapa, di hari ke-12 masa Prapaskah ini kami rindu melalui firman-Mu kami dikuatkan kembali untuk kami belajar dari pengalaman bangsa Israel supaya kami boleh hidup semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, belajar dari pengalaman Israel. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Namun saya akan mendasarkan di dalam ayat yang ke-6 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Keluarga damai, apa yang telah diperbuat oleh bangsa Israel? Mari kita akan melihat peristiwa keluaran di mana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, di mana Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluarga damai, bangsa Israel pada saat peristiwa Exodus, mereka ini mengalami dan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu dinyatakan. Paling tidak melalui 10 tulah, bangsa Israel menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa. Tulah yang pertama, yang kedua, dan puncaknya adalah tulah yang ke-10, di mana anak sulung
bangsa Mesir itu mati semuanya. Sementara anak sulung bangsa Israel itu tetap hidup. Wah, ini satu peristiwa yang luar biasa, di mana mereka melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, melampaui segala kuasa dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir. Tetapi toh demikian, mereka masih belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan melalui pimpinan yang dinyatakan oleh Musa. Dan yang kedua, mereka ini juga sudah mengalami satu peristiwa. Ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka harus menyeberang laut, dan laut itu bisa terbelah. Dan ini bukan pekerjaan manusia. Dengan teknologi secanggih apapun, laut itu tidak akan pernah bisa terbelah. Tetapi pada saat itu, Tuhan yang menyatakan kuasanya. Dan mereka melewati laut itu dengan selamat. Sementara tentara-tentara Mesir yang mengejar itu mati tenggelam di dalam laut. Yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel setelah keluar itu, mereka dinaungi oleh tiang awan pada siang hari, dan pada malam hari dengan tiang api. Keluarga damai, bukankah ini peristiwa-peristiwa di mana Allah itu menyatakan pemeliharaannya, menyatakan kuasanya, anugerahnya, yang melampaui apa yang bisa mereka mengerti. Dan mereka juga makan mana dari sorga. Mereka makan daging yang mereka tidak pernah dapatkan sebelumnya. Itu jauh lebih berharga sejak mereka ada di tanah Mesir. Justru di dalam peristiwa mereka keluar dari tanah Mesir itu, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan itu memelihara, Tuhan menopang. Ketika tidak ada air, Tuhan memberikan air minum dari batu. Keluarga damai, tetapi meskipun sudah sekian banyak mujizat kuasa Tuhan dinyatakan, namun bangsa Israel menyembah berhala. Peristiwanya adalah ketika Musa naik ke Gunung Sinai. 40 hari tidak segera turun, lalu mereka membuat patung berhala, yaitu patung dari emas yang menyerupai lembu, anak lembu itu. Lalu mereka menyembah patung itu. Bukankah ini satu penistaan terhadap anugerah Tuhan? Satu tindakan yang menghina Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengasihi mereka sedemikian rupa, tetapi justru mereka tidak menyembah Tuhan, namun mereka menyembah berhala. Bahkan hari-hari mereka lalui itu dengan bersungut-sungut, dengan marah memberontak kepada Musa. Mengapa mereka bisa demikian? Karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan mereka, sehingga mereka lebih banyak menuntut kepada Tuhan. Mereka seolah-olah memperlakukan Tuhan itu seperti budak mereka, pembantu mereka, di mana Tuhanlah yang harus menuruti keinginan mereka. Keluarga damai, itulah yang oleh Rasul Paulus diingatkan supaya melalui peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir itu, jangan sampai kita itu mengulanginya. Karena pada saat itu jemaat di kota Korintus itu sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Mereka sudah dilahirbarukan oleh Kristus, tetapi mereka masih hidup di dalam hawa nafsu yang jahat seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu orang-orang Israel. Maka itu Rasul Paulus menuliskan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, supaya kita ini tidak mengulangi dosa yang sama yang sudah dilakukan oleh umat Israel. Maka itu keluarga damai, di masa Prapaskah hari yang ke-12 ini, biarlah melalui firman Tuhan ini menegur kita, menasihati kita, mengajar kita, mengarahkan kita,
supaya kita selama ini menjadi orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen. Mungkin kita ini mengalami berbagai macam keadaan, tetapi biarlah kita belajar dari bangsa Israel untuk kita tidak mengulangi, tidak mengikuti jejak mereka. Yaitu, di tengah segala keadaan, biarlah kita tidak menuntut Tuhan, tidak memaksa Tuhan untuk menuruti hawa nafsu kita, tetapi kita ini justru dengan rendah hati, kita ini yang pertama bersyukur. Dalam segala keadaan kita ini bersyukur. Karena apa? Karena sebenarnya kita ini telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya di atas kayu salib itu. Sehingga walaupun sekarang ini kita sakit, kita ini sedang terpuruk secara ekonomi, bahkan kita ini sedang mengalami kondisi yang sulit, kita ini masih bisa bersyukur. Karena sekalipun kondisi kita ini sulit dan berat, saudara, kita ini masih menjadi milik Tuhan. Sehingga kita masih bisa bersyukur. Hari demi hari kita bersyukur. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak marah kepada Tuhan karena keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita masih bisa bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, kita ini bisa terus berserah kepada Tuhan. Sebab di dalam segala keterbatasan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi menimpa kita. Tetapi ketika kita berserah, karena Tuhan itu menyertai kita, itu yang akan membuat hati kita ini tenang. Kalau hati kita tenang, pikiran kita ini terang, sehingga kita ini ada damai sejahtera, maka disitulah kita melangkah dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan. Sehingga di situ kita tidak bersungut-sungut marah kepada Tuhan, kita tidak kecewa kepada Tuhan, tetapi kita masih bisa bersyukur, berserah. Dan yang ketiga, kita ini akan terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, masa depan hidup kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita berharap kepada Tuhan. Jadi dari peristiwa bangsa Israel itu, kita belajar untuk bersyukur, berserah, dan terus berharap kepada Tuhan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami diingatkan, supaya kami tidak mengulang lagi dosa bangsa Israel ketika dalam peristiwa keluaran itu, tetapi mereka mengeraskan hati mereka, dikuasai oleh hawa nafsu. Tolonglah kami ya Bapa. Biarlah kami di masa-masa sulit ini, kami tetap masih bisa bersyukur, kami hidup berserah, dan kami terus berharap kepada Tuhan. Terlebih lagi di dalam masa Prapaskah ini, di hari yang ke-12 ini, kami mau menjadi orang-orang yang sungguh mencerminkan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.